Assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan tutorial tentang pengenalan wajah atau face recognition dengan objek yang akan dikenali atau wajah yang dikenali adalah wajah dari member JKT48. Di bagian ini kita akan fokus tentang bagaimana membuat model yang bisa mengenali member-member JKT48. Kalau di tutorial sebelumnya membahas tentang bagaimana cara testing atau mengenali wajah. Jadi saya mendemokan di video sebelumnya bagaimana fungsi yang saya buat. Saya menamakan fungsinya kenali, mengenali wajah-wajah dari sebuah foto. Misalnya foto ini. Nah, fungsi kenali ini akan mencari wajah yang ada dalam foto ini, mencocokkan dengan data yang dimilikinya yang disimpan dalam sebuah model. Kalau cocok, atau kalau ditemukan data di model, maka fungsi akan memberikan labelnya. Jadi misalnya foto ini tadi adalah fotonya Kinal, Nabila, dan Melody. Fungsi kenali akan memberikan label Kinal pada wajah Kinal, memberikan label Nabila pada wajah Nabila, dan memberikan label Melody ke wajah Melody. Nah, yang belum menonton tutorial selanjutnya, silakan dicek di video saya sebelumnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membuat modelnya. Nah, itulah topik dari video yang kedua ini. Bagaimana cara membuat model yang bisa mengenali wajah member JKT48. Ya, gampangnya adalah sama seperti manusia menghafalkan wajah, ya suruh komputernya menghafal atau suruh komputernya belajar. Kalau manusia kan supaya hafal wajah, dia harus menonton banyak foto atau banyak video hingga kemudian lama-lama dihafal. Machine learning juga begitu, ya suruh mesinnya atau komputernya menghafal. Nah, hanya saja apa sih yang dihafal? Nah, misalnya begini, misalnya seorang wota atau seorang manusia ingin mengenali wajah atau menghafalkan wajah member JKT48, dia harus banyak menonton foto atau video dari performnya JKT48 mungkin, atau mungkin di kesempatan lain. Nah, semakin sering dia menonton, maka dia akan semakin cepat hafal. Tapi bagaimana cara dia menghafal atau apa yang dihafalkan oleh seorang manusia? Nah, seorang manusia akan menghafal wajah seseorang itu misalnya dari bagian-bagian wajah. Misal dari mata, dari hidung, atau dari senyum gitu ya. Jadi misalnya, oh kalau Nabila itu matanya kayak gini, kalau uh, hidungnya kayak gini, kalau senyumnya atau mulutnya kayak gini. Nah, semakin sering nonton fotonya Nabila dan kemudian selalu mendapati hal yang sama, maka lama-lama manusia atau wota akan hafal. Jadi nanti kalau dia nemu kombinasi mata seperti ini, hidung seperti ini, dan mulut seperti ini, maka itu adalah Nabila. Gampangnya atau secara umum, seseorang atau manusia akan membentuk sebuah tabel seperti ini dalam otaknya. Jadi kalau Nabila itu begini, kalau Melody itu mata, hidung, dan mulutnya begini, ya mungkin tidak melulu mata, hidung, dan mulut ya, mungkin ada faktor-faktor yang lain juga. Tapi gampangnya dia akan membuat tabel terkait dengan bagian-bagian dari wajah, dan itulah yang dihafalkan. Nah, kalau komputer bagaimana? Atau kalau mesin bagaimana? Ya sama, pada awalnya dia harus ditunjukkan banyak foto dari, atau banyak video atau foto dari wajah-wajah member JKT48. Dan komputer atau mesin akan kita suruh untuk menghafal. Hanya saja, apa yang dihafalkan oleh komputer? Nah, masalahnya adalah komputer kan tidak paham deskripsi visual seperti mata sipit, senyum lebar, hidung mancung, begitu ya. Komputer kan tidak paham yang beginian. Yang bisa paham deskripsi visual seperti ini manusia, komputer tidak bisa. Segala sesuatu yang akan disimpan di komputer harus direpresentasikan dalam bentuk angka. Jadi deskripsi visual seperti ini harus dirubah menjadi angka.
Nah, terdapat beberapa metode tentang bagaimana komputer mengenali wajah atau secara spesifik bagaimana mengubah deskripsi visual ini menjadi angka, dan beda library, beda metode. Pada video ini saya akan menjelaskan metode yang digunakan oleh library face recognition. Pada library face recognition, wajah dibedakan berdasarkan posisi 68 titik atau 68 point facial landmarks. Jadi posisi atau koordinat dari 68 titik tersebut yang menjadi fitur yang merepresentasikan wajah seseorang. Jadi tiap wajah akan memiliki koordinat 68 titik yang berbeda-beda. Nah, titik itu apa saja? Ini detailnya. Jadi ada 68, 67, tapi mulainya dari 0 ya, jadi total ada 68. Nah, titik nomor 0 sampai 16 itu adalah terkait dengan dagu dan garis luar wajah. Kemudian titik nomor 17 sampai 21 terkait dengan alis kiri, 22 sampai 26 alis kanan, kemudian 27 sampai 35 hidung, kemudian selanjutnya mata kiri, mata kanan, dan bibir. Nah, library face recognition akan mencari koordinat 68 titik ini dalam wajah kita. Dan kemudian itulah yang disimpan. Misalnya titik nomor 13 memiliki koordinat 245 dan 34. Nah, itulah yang disimpan nanti. Angka inilah yang disimpan. Jadi nggak bisa deskripsi visual. Mata sipit, mata tidak sipit, mulut manis, gitu. Nggak bisa. Semua harus dirubah menjadi angka. Jadi kalau tadi manusia dalam menghafalkan wajah itu membentuk tabel yang berisi deskripsi bagian-bagian dari wajah, kalau library face recognition dia akan membuat tabel yang berisi koordinat dari 68 titik yang ada dalam wajah. Jadi misalnya untuk titik nomor 0 koordinatnya sekian sampai titik ke 68. Dan tiap-tiap orang pasti koordinat wajahnya ini akan berbeda-beda. Nah, koordinat wajah tersebut kalau divisualisasikan tuh kira-kira seperti ini. Ya. Jadi misalnya ini adalah visualisasi dari koordinat-koordinat dari wajah Nabila. Tentu akan berbeda dengan visualisasi dari wajah Melody. Jadi tiap orang pasti akan memiliki kombinasi koordinat 68 titik yang berbeda-beda. Sehingga kalau sebuah pre-train model ditanya foto siapa ini dari sebuah foto, diberikan sebuah foto, kemudian ditanya foto siapakah ini, maka dia akan mencocokkan koordinat dari label-label dari 68 titik tersebut di dalam memorinya atau di dalam database-nya. Sehingga kemudian kalau dia menemukan kombinasi yang cocok, maka dia akan menjawab atau memberikan output, memberikan feedback, oh itu Nabila. Maka dari situlah label Nabila atau label Melody atau label Kinal yang ditunjukkan di demo sebelumnya berasal. Jadi dikenali berdasarkan posisi 68 titik dalam wajah. Nah, terus bagaimana detailnya? Bagaimana detail dari sistem membaca semua wajah yang ada? Ya dibaca satu persatu. Jadi kita harus membuat kode untuk membaca semua wajah yang ada satu persatu. Dan kemudian komputer atau sistem akan menyimpan koordinatnya dan labelnya. Ya, jadi wajah dikonversi ke 68 titik terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke variabel xtrain. Sebenarnya nama variabel ini bisa apa aja ya, terserah bebas. Cuman nama variabel yang umum kalau di machine learning, data terkait training data itu dinamai xtrain, kemudian label dinamai, variabel yang memuat label dinamai
YTrain. Kemudian jadi kita membuat kode yang bisa membaca satu persatu setiap foto, kemudian yang disimpan adalah ekstraksi fitur dari 68 koordinat wajah dan labelnya. Data koordinat wajah masuk ke variabel xtrain dan label masuk ke variabel ytrain. Kira-kira flowchart-nya seperti ini. Jadi untuk setiap wajah kita baca, kemudian yang pertama dideteksi dulu apakah ada wajah atau tidak dalam foto tersebut. Kalau tidak ada wajah ya tidak usah diproses. Jadi kalau tidak ada wajah ya langsung keluar gitu. Tapi kalau ada wajah terdeteksi maka temukan koordinat 68 titik, kemudian simpan koordinatnya dan simpan labelnya. Detail code-nya seperti ini. Oke, kita tampilkan bersebelahan begini ya. Oke, pada awalnya kita baca dulu load image, load image file. Nah, kemudian kita deteksi dulu apakah ditemukan wajah dalam foto tersebut. Jadi di library face recognition ada satu method untuk mendeteksi ada wajah atau tidak di situ. Metodenya namanya face locations. Kemudian kalau ada, jadi kalau ditemukan wajah, maka berikutnya panggil fungsi face encoding. Face encoding sini untuk mencari koordinat 68 titik dari wajah dan kemudian masukkan ke variabel ini dan kemudian simpan koordinat wajah dan kemudian simpan label dari wajahnya. Nah, gitu terus, jadi dibaca satu persatu. Kemudian setelah selesai membaca, bikin model. Sebenarnya library face recognition ini menyediakan fasilitas untuk mengenali wajah sendiri tanpa harus menggunakan algoritma algoritma machine learning seperti SVM atau yang lain. Sebenarnya face recognition bisa melakukan sendiri tanpa bantuan SVM, tapi pada contoh kali ini saya berikan contoh bagaimana membuat label dengan classifier yang lain. Contohnya adalah SVM. Jadi setelah selesai, kita bikin model dengan SVM. Jadi kita definisikan, kita buat model baru, SVC, Super Vector Classifier, kemudian fit, xtrain, dan ytrain. Xtrain tadi adalah data koordinat wajah, dan ytrain adalah labelnya. Oke, demo aja ya. Jadi, code-nya sudah saya share di GitHub. Saya akan mendemokan bagaimana cara membuat model. Yang pertama kita load library-nya dulu. Kemudian sama seperti kemarin kita load nama-nama membernya. Dan kemudian kita jalankan fungsi untuk training. Oke. Nah, fungsinya, code ini akan membaca gambar satu persatu dari 10 orang member yang kita simpan fotonya. Dari member nomor 1, kemudian member nomor 2, dan seterusnya. A few moments later. Oke, ini adalah tampilan ketika sistem sudah menyelesaikan membaca gambar yang kita berikan untuk training. Jadi di code ini saya mengambil 15 gambar dari masing-masing member. Makanya saya bikin loop dengan range 1 sampai 16 gini ya. Artinya dia akan looping dari angka 1 sampai sebelum 16, berarti 15. Saya mengambil 15 gambar dari masing-masing member. 1,
1, member nomor 1, 2, dan seterusnya sampai member nomor 10. Dan hasil pembacaan itu disimpan di variabel xtrain dan ytrain. Nah, selanjutnya saya membuat model dengan SVM. Dan model tersebut saya masukkan ke variabel model underscore baru. Perbedaannya dengan video sebelumnya adalah di video sebelumnya kita tidak membuat model, tapi menggunakan model yang sudah ada atau pre-trained model. Nah, di video ini kita membuat model dari awal. Jadi kita buat model baru, kemudian ya definisikan fungsi kenali. Nah, setelah kita membuat model, kemudian kita gunakan fungsi kenali seperti di video sebelumnya. Hanya saja fungsi itu akan kita gunakan untuk mengenali dua buah foto ini. Nah, tadi di data trainingnya kan tidak ada foto menggunakan jilbab seperti ini. Sekarang kita coba apakah model masih bisa mengenali ketika mereka sudah menggunakan jilbab. Kita gunakan untuk mendeteksi wajah yang ada di file test_1 dan test_10. Ini tadi fotonya Melody dan Nabila. Tara! Jadi, model masih bisa mengenali fotonya Melody, walaupun Melody tentu sudah lebih tua dari foto-foto yang kita gunakan sebagai training, dan juga dia sudah mengenakan jilbab. Jadi, walaupun dia sudah mengenakan jilbab, tetap bisa dikenali. Berikutnya fotonya Nabila. Yep. Jadi tetap bisa dikenali. Jadi library ini lumayan handal ya. Jadi dia menunjukkan bahwa walaupun ada sedikit variasi dalam wajah, dia tetap bisa mengenali. Oke. Jadi perbedaannya dengan fungsi kenali yang sebelumnya adalah hanya di sini. Kalau sebelumnya kita menggunakan pre-trained model, kemudian sekarang kita menggunakan model baru yang kita buat dari awal. Kemudian bagaimana detail dari fungsi kenali ini? Jadi fungsi kenali ini hampir sama ya alurnya seperti ketika kita melakukan training. Jadi pertama dia memanggil image dulu, kemudian dia mendeteksi apakah ada wajah atau tidak dari situ. Kemudian untuk setiap wajah yang dideteksi, kenali wajahnya, simpan hasil prediksi, dan koordinat wajah. Nah, kita bahas lebih detail fungsi kenalinya. Jadi yang dia lakukan pertama adalah load image, membaca gambar, kemudian mendeteksi apakah ada wajah di situ. Nah, bisa jadi wajah ini akan lebih dari satu, seperti foto yang pertama tadi, fotonya Kinal, Melody, dan Nabila. Tadi foto wajah yang ada dalam sebuah foto bisa jadi lebih dari satu. Maka untuk setiap wajah yang terdeteksi, yang pertama dicari 68 koordinat wajahnya dulu, sama seperti kita training. Dan kemudian predict atau kenali wajahnya. Jadi fungsi predict ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari wajah. Jadi sebelumnya kita sudah menyimpan koordinat dari 68 titik wajah masing-masing member. Kemudian sih saatnya seperti predict ini seperti mencari kecocokan gitu ya. Mencari kecocokan dari wajah yang kita berikan, kemudian dicocokkan dengan data training. Ada yang cocok tidak? Kalau ada yang cocok, dan kemudian diberikan labelnya, saya masukkan ke variabel ID prediction. Kemudian habis itu simpan ID prediction-nya. Jadi append
ID prediction, simpan hasil prediksinya. Kemudian saya juga menyimpan koordinat wajahnya, ini sebenarnya untuk keperluan ini aja sih, untuk keperluan visualisasi nantinya. Nah, setelah kita mendeteksi atau mendapatkan label itu wajah siapa dan kemudian koordinatnya di mana, langkah berikutnya adalah membuat kotak dan label pada gambar yang asli dengan OpenCV. Nah, fungsi berikutnya adalah terkait dengan bagaimana membuat kotak dan labelnya. Sebenarnya sudah tidak terkait dengan machine learning, tapi hanya fokus untuk membuat kotak dan label di foto. Nah, bagaimana cara membuat kotak dan label di foto, itulah yang kita bahas berikutnya. Jadi, yang pertama dilakukan adalah membaca image, kemudian membuat rectangle pada wajah yang terdeteksi, kemudian menampilkan label nama. Membaca image, kita gunakan OpenCV ya, cv2.imread. Kemudian, membuat kotaknya adalah kita definisikan dulu koordinat kotaknya. Tadi kan waktu mendeteksi wajah, kita juga menyimpan, selain labelnya juga kita simpan koordinat wajahnya. Nah, itulah yang kemudian akan kita tampilkan lagi. Jadi kita buat kotak dari setiap data yang ada di variabel bounding box, kita buat kotaknya, cv2.rectangle, bla bla bla. Cuman ada sedikit modifikasi yang harus dilakukan. Jadi, ini terkait dengan perbedaan library face recognition dalam menyimpan koordinat dengan koordinat yang dibutuhkan OpenCV untuk menampilkan kotak. Jadi misalnya, kita punya sebuah kotak yang berisi wajah gitu ya. Nah, kotak ini kan punya titik-titik sudut. Kalau titik sudut yang sebelah sini, anggap aja itu adalah X1 dan Y1 koordinatnya. Kemudian titik sudut yang sebelah sini adalah X2 dan Y2. Kalau di sini ya berarti X2, Y1. Kalau di sudut ini ya X2, Y1. Kalau di sudut ini ya X1, Y2. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah yang disimpan oleh fungsi face recognition itu adalah titik yang sebelah sini dan sebelah sini. Jadi X1Y2 dan X2Y1. Sedangkan yang dibutuhkan OpenCV untuk koordinat yang dibutuhkan OpenCV untuk membuat kotak adalah koordinat X1 dan X1Y1 dan X2Y2. Jadi ada sedikit perbedaan cara menyimpan data begitu ya. Nah, oleh karena itu ngakalinya seperti ini. Jadi for Y1, X2, Y2, X1. Jadi ini mengakomodasi cara penyimpanan data dari library face recognition dan kemudian ini mengakomodasi koordinat yang dibutuhkan OpenCV untuk membuat kotak. Jadi ini sedikit perbedaan. Dan kemudian si library OpenCV ini menyimpan data dalam format BGR, blue, green, red. Sedangkan format yang umum adalah format red, green, blue. Jadi ya kita harus modifikasi juga, kita harus menyesuaikan juga. Karena format yang diminta OpenCV adalah format BGR. Nah, jadi itu cara membuat kotak dan warnanya. Kemudian berikutnya membuat labelnya. Atau menuliskan labelnya. Jadi ini adalah code untuk menuliskan labelnya. cv2.putText nama detected face. Jadi detected face ini adalah ID prediction tadi ya, ID prediction yang kita simpan. Cuman ID prediction itu masih dalam bentuk angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk menampilkan namanya kita harus look up ke variabel nama yang tadi menyimpan deskripsi nama dari semua member tadi. Nah, ini. Jadi kita look up ke variabel ini. Jadi misalnya ID prediction-nya
1, maka nanti akan ditampilkan Nabila. Edit prediction 2, maka akan ditampilkan Melody. Dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari cara membuat model dan penjelasan dari fungsi kenali untuk menampilkan label nama dari wajah yang ditemukan. Jadi kalau kita bisa buat kesimpulan, maka tahapan sistem pengenalan wajah itu yang pertama adalah kita membuat model, training. Jadi kita berikan wajah ke model dan sistem atau code-nya harus membaca wajah tersebut satu persatu. Dan kemudian wajah tersebut diekstraksi dalam koordinat 68 titik wajah. Kemudian hasil ekstraksi fitur disimpan dalam variabel xtrain dan label atau nama atau ID dalam hal ini disimpan dalam variabel ytrain. Kemudian ketika testing, deteksi dulu apakah ada wajah dalam gambar yang diujikan, dan kemudian untuk setiap wajah dikenali siapakah pemilik wajah tersebut. Ya, seperti video sebelumnya, jadi kalau Anda ingin mencoba code ini, silahkan download dataset dan code-nya di alamat GitHub saya, github.com/aswinsuarsono/pengenalan wajah. Nah, tentu code yang saya buat tidak sempurna dan masih bisa dikembangkan juga. Tidak sempurnanya di mana? Nah, misalnya begini, ketika ditampilkan wajah dari dua orang kakak beradik, Melody dan Friska, sistem ini tidak begitu akurat mendeteksi. Jadi dua-duanya dideteksi sebagai Melody. Ya susah emang lah, wajahnya mirip ya, mau gimana lagi gitu ya. Nah, solusinya apa ya? Solusinya Anda harus perbanyak data training untuk Melody dan Friska. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan, sistem mungkin akan lebih bisa membedakan gitu ya, karena dia masukannya lebih banyak. Sementara dengan data training yang diberikan sekarang, sistem tidak bisa membedakan antara Melody dan Friska. Kemudian kelemahan yang lain adalah sistem juga memunculkan label seperti ini. Jadi dia mendeteksi wajah Melody, kemudian dia juga mendeteksi wajah Nabila. Tidak ada masalah sampai situ. Tapi kemudian, nah, dideteksi wajah lain dan itu dideteksi sebagai wajah Shanju. Ya kan, jelas bukan kan ya. Nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Karena sistem harus mengembalikan sebuah label untuk setiap wajah yang ditemukan. Jadi ketika dia menemu wajah, ya udah, itu wajah siapa? Harus ngasih label. Nah, kalau tidak ditemukan bagaimana? Atau sebenarnya tidak ada yang cocok, maka dia akan mencari kira-kira siapa yang cocok di antara 10 ini atau yang paling mirip di antara 10 itu. Nah, ya menurut sistem maka ini paling mirip dengan Shanju. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya pengennya kan kalau dia nemu wajah yang tidak dikenali, ya tulis aja tidak dikenali. Jangan dipaksain harus ada di antara 10 orang itu. Harusnya kan untuk wajah ini maka akan tampil tidak dikenali gitu ya. Ya, tapi karena tadi kita hanya menggunakan fungsi predict, ya tetap akan diberikan satu output. Tidak ada opsi tidak dikenali. Kalau Anda ingin ada program Anda menghasilkan label tidak dikenali untuk yang wajah tidak dikenali, maka gunakan fungsi yang lain yaitu predict_proba. Jadi fungsi ini akan menghitung probability. Dan kemudian Anda analisa sendiri probability-nya. Jadi kalau misalnya hasil probability yang diberikan yang tidak terlalu meyakinkan, atau misalnya nilainya kecil, maka beri caption wajah tidak dikenali. Nah itu bisa Anda kembangkan sendiri ke situ. Nah, kira-kira itu pengembangan yang bisa dilakukan ke depan. Tutorial ketiga adalah terkait dengan
API apa saja yang terdapat di library face recognition dan bagaimana memanfaatkannya. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Kalau ada kritik dan saran bisa Anda kirimkan ke email saya atau Anda tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe, jangan khawatir 100% gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.